Selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah ponsel baru yang lagi banyak dibicarain nih. Infinix Hot 60 Pro. Kita udah kumpulin nih detail spesifikasi sama bocoran harganya di Indonesia. Misi kita kali ini ya ngebongkar apa aja sih yang ditawarin ponsel ini buat Anda. Dan beneran jadi game changer nggak nih di kelas harga 2 jutaan? Tepat sekali. Fokus kita bukan cuma daftar fitur ya, tapi lebih ke apa artinya buat penggunaan Anda sehari-hari. Apakah speknya ini sepadan gitu sama harganya di pasar yang ya kita tahulah kompetitif banget. Mari kita mulai dari yang paling kelihatan dulu. Langsung ke layarnya ya. Ini panelnya AMOLED, ukurannya 6,78 inci, resolusinya juga tinggi loh, 1224 kali 2720 pixel. Yang bikin heboh lagi nih, refresh rate-nya itu loh, sampai 144 Hz. Terus udah dilindungi Gorilla Glass 7i juga. Ini kan spek layar yang biasanya ada di ponsel yang lebih mahal kan ya? Betul, layar ini jelas jadi daya tarik utama. Refresh rate 144 Hz itu artinya ya gambar di layar bisa refresh 144 kali per detik. Jadinya pas kita scrolling medsos atau main game itu rasanya halus banget, mulus gitu. Ditambah panel AMOLED, warnanya jadi lebih keluar, kontrasnya tinggi, hitamnya juga pekat. Nah, Gorilla Glass 7 itu juga nambah lapisan perlindungan ekstra dari goresan. Ini jelas nilai plus banget di kelasnya. Oke, layarnya emang memukau sih. Terus, gimana soal otaknya? Dapur pacunya pakai MediaTek Helio G200, RAM 8GB, terus ada pilihan memori 128 atau 256GB. Jenisnya UFS 2.2. Performanya kira-kira gimana tuh? Nah, Helio G200 ini kan chipset octa-core ya, dibikin pakai proses 6nm. Artinya dia relatif irit daya dan nggak cepat panas buat penggunaan normal. Dipadu sama RAM 8GB, terus storage UFS 2.2, ini penting nih, artinya buka aplikasi atau muat file bakal lebih cepat dibanding standar eMMC yang masih sering ada di harga segini. Performanya harusnya solid lah buat multitasking sehari-hari, medsos, streaming, sama ya gaming ringan sampai menengah gitu. Nah, ini pertanyaan penting nih. Helio G200 ini kira-kira cukup kuat nggak sih buat benar-benar manfaatin layar 144 Hz itu? Terutama pas main game berat gitu? Itu pertanyaan bagus. Gini, buat penggunaan sehari-hari kayak browsing atau scrolling, kemulusan 144 Hz pasti kerasa banget. Buat game ringan menengah juga masih oke lah. Tapi ya kalau buat game berat dengan setting grafis paling tinggi, kemungkinan besar sih chipset ini bakal jadi batasan. Jadi Anda mungkin nggak selalu bisa dapat 144 frame per detik secara konsisten. Ini semacam trade-off yang wajar sih di harga 2 jutaan. Kayaknya Infinix ini lebih mentingin pengalaman visual yang super mulus buat mayoritas penggunaan, bukan buat performa gaming hardcore. Oh, oke. Paham, jadi ada prioritas di situ ya? Selain performa, desainnya juga unik nih katanya. Tipis banget, cuma 6,6 mm, terus ringan, 170 gram. Ada juga versi yang pakai kulit sintetis di belakang yang katanya punya aroma khusus, energizing scent tech. Agak nyentrik ya? Iya, unik banget sih. Terus baterainya 5160 mAh, fast chargingnya 45 watt. Klaimnya bisa 50% dalam 22 menit. Cukup kencang tuh. Desain tipis sama ringan itu pasti nyaman ya digenggam. Soal Centec itu ya ini sentuhan unik dari Infinix biar tampil beda aja sih. Mungkin menarik buat sebagian orang atau ya semacam gimmick pemasaran gitu. Kalau baterai 5160 mAh itu kapasitasnya gede, cukup banget lah buat seharian penuh. Nah, pengisian 45W-nya itu yang impresif di kelas ini. Sangat ngebantu kalau Anda lagi buru-buru perlu isi daya. Terus ada fitur reverse charging 10W juga, lumayan lah, bisa jadi powerbank darurat buat TWS atau mungkin ponsel teman. Fitur pelengkapnya juga nggak ketinggalan zaman nih. Ada NFC, terus sensor inframerah, jack audio 3,5 mm masih ada, sensor sidik jari di layar, Bluetooth 5.4, Wi-Fi dual band, bahkan tahan cipratan air IP64, sama katanya tahan jatuh dari 1,5 meter. Lengkap juga ya fiturnya. Iya, fitur-fitur ini nambah nilai praktisnya sih. NFC misalnya, berguna banget kan sekarang buat cek atau isi saldo e-money sama pembayaran nirkontak. Sensor inframerah bisa jadi remote universal buat AC atau TV di rumah.
Bluetooth 5.4 juga janjinya koneksi lebih stabil dan irit energi ke perangkat audio Anda. Dan IP64 itu, ya, ngasih ketenangan pikiran lah kalau kena gerimis dikit atau ketumpahan air minum. Tapi ingat ya, bukan buat direndam. Ketahanan jatuh juga bonus yang bagus. Nah, sekarang bagian paling krusial nih, harga. Perkiranya ada di kisaran 2 jutaan. Varian 8128GB itu sekitar 2.099.000 sampai 2.199.000 rupiah. Kalau yang 8256GB di 2.299.000 sampai 2.399.000 rupiah. Tapi kita lihat ada penawaran online yang lebih rendah loh. Varian 128GB itu ada yang jual mulai 1.495.000 di Shopee. Rilis resminya katanya sekitar 24 Juli 2025. Harga resmi di 2 jutaan itu, ya nempatin dia langsung head-to-head sama banyak pemain kuat lain di segmen entry level, sebut aja dari Xiaomi atau Realme gitu. Keunggulan Hot 60 Pro ini jelas di layar AMOLED 144Hz sama pengisian daya 45W-nya itu jarang banget ada di rentang harga segini. Soal harga online yang lebih murah itu, ya emang sering terjadi sih, diskon khusus atau promo peluncuran gitu. Jadi, patut dipantau terus kalau Anda berminat. Jadi kesimpulannya nih ya, Infinix Hot 60 Pro ini nawarin paket yang menarik banget, layar superior, performa cukuplah buat penggunaan umum, baterai gede, plus ngecas super cepat. Terus fitur konektivitas modern kayak NFC ada, desainnya tipis dan ringan, semua ini dengan potensi harga di bawah 2,5 juta rupiah. Ini jelas tawaran yang menggoda sih. Spesifikasinya di atas kertas itu kuat banget buat harganya. Pertanyaan intinya ya kembali ke prioritas Anda sebagai pengguna. Apakah layar super mulus sama pengisian daya cepat itu fitur paling penting? Kalau iya, ponsel ini patut jadi pertimbangan serius. Nah sekarang, ada satu hal nih buat Anda renungkan. Silakan. Dengan kombinasi layar kelas atas, pengisian cepat, fitur lengkap kayak NFC di harga 2 jutaan, ditambah sentuhan unik kayak desain beraroma itu, bagaimana menurut Anda ponsel ini bakal ngubah persaingan di kelasnya nggak? Apakah ini cukup buat ganggu dominasi merek lain yang udah lama main di segmen ini? Dan dari semua fitur yang kita bahas tadi, fitur mana sih yang paling bikin Anda tertarik? Coba deh direnungkan.